Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yahnedi. Di sini kita selalu percaya kalau belajar sejarah itu asik loh. Hari ini nih kita bakal jadi detektif dan mecahin sebuah misteri yang umurnya udah ratusan tahun yang tersembunyi di sebuah batu di Kota Bogor. Penasaran? Yuk kita mulai petualangannya. Oke, kenalin, ini dia pusat misteri kita, Prasasti Batu Tulis. Eits, jangan salah, ini bukan sembarang batu loh. Anggap aja ini sebuah kapsul waktu dari masa lalu. Pertanyaannya, pesan apa sih yang sebenarnya tersembunyi di dalam pahatannya? Dan kenapa kita yang hidup di zaman sekarang harus peduli? Nah, ini dia nih yang bikin miris guys. Ada fakta yang cukup menyedihkan kalau peninggalan sepenting ini ternyata mulai terlupakan. Apalagi sama generasi kita, generasi muda. Duh, rasanya kayak ada satu kepingan puzzle dari cerita kita sendiri yang hilang kan? So, ini jadi pertanyaan utama kita hari ini. Rahasia apa sih yang sebenarnya dikunci rapat-rapat di dalam batu kuno ini? Pesan apa yang mau disampaikan oleh nenek moyang kita buat kita? Oke, siap-siap, kita bakal kupas tuntas semuanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mengungkap pesan rahasia. Siapin jiwa detektif kalian ya, karena kita akan langsung membedah isi dari prasasti ini. Jadi, singkatnya gini. Batu ini tuh sebenarnya adalah sebuah monumen penghormatan dibuat oleh seorang anak, yaitu Raja Surawisesa, untuk ayahnya yang super legendaris. Keren ya, ini kayak sebuah tribute abadi yang dipahat di batu, biar ceritanya nggak akan pernah hilang ditelan zaman. Nah, dari ukiran di batu ini, kita langsung dapat petunjuk pertama nih, yaitu nama resmi dari sang raja yang dihormati itu. Bukan nama yang mungkin sering kita dengar di cerita-cerita ya, tapi ini nama kebesarannya, Sri Baduga Maharaja. Anggap aja ini nama yang tercatat di KTP kerajaan deh. Tapi tunggu dulu, nama Sri Baduga Maharaja kok kayaknya agak asing ya? Itu karena dalam sejarah dan terutama dalam legenda, kita semua lebih kenal beliau dengan nama yang jauh lebih ikonik. Sebuah nama yang kalau disebut langsung kebayang sosok yang gagah dan bijaksana. Ada yang bisa tebak siapa? Iya, betul banget. Prabu Siliwangi. Nah kan, dengar namanya aja kita langsung kebayang sosok raja yang jadi panutan yang berhasil bawa kemakmuran buat rakyatnya. Beliau ini udah kayak prototipe pemimpin ideal banget dalam kebudayaan Sunda. Dan ternyata nama Siliwangi itu sendiri punya arti yang dalam banget loh. Asalnya dari kata silih wangi, yang artinya itu pengganti yang wangi atau harum namanya. Jadi gelar ini seakan-akan bilang, dia ini adalah penerus yang paling pantas untuk tahta yang agung ini. Keren kan? Oke, jadi apa sih yang bikin Prabu Siliwangi ini legend banget? Apa aja pencapaiannya selama 39 tahun memerintah? Nah, prasasti inilah yang bakal ngasih kita semua jawabannya. Nah, ini dia bukti nyata pertama dari kehebatannya, langsung dari prasasti. Di situ tertulis kalau beliau nyusuk Napakuan yang artinya itu memperkuat pertahanan ibu kota, Pakuan Pajajaran. Coba deh bayangin, dari peta kuno ini, kita bisa lihat gimana beliau membangun fondasi pertahanan yang super kokoh buat melindungi rakyatnya. Visioner banget. Dan itu baru permulaan. Prasasti ini udah kayak CV-nya seorang raja GOAT alias Greatest of All Time. Coba lihat, beliau menggali parit, bikin jalanan dari batu, mendirikan tempat upacara, dan yang paling wow, ngebangun danau buatan raksasa. Ini bener-bener mega proyek infrastruktur di zamannya. Karyanya bener-bener luar biasa ya. Tapi apa yang terjadi setelah masa pemerintahannya berakhir? Gimana nasib kerajaannya? Yuk kita masuk ke babak terakhir dari cerita ini. Sejarah mencatat, setelah masa keemasan Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran itu masih berdiri kokoh selama hampir 1 abad di bawah 5 raja penerusnya. Tapi ya, nggak ada yang abadi. Sama seperti kerajaan-kerajaan besar lainnya, Pajajaran pun akhirnya runtuh di tahun 1579. Dan disinilah poin terpentingnya. Kerajaannya mungkin udah lenyap. Istananya mungkin udah hilang ditelan zaman. Tapi batu ini, sebuah penghormatan tulus dari seorang anak untuk ayahnya, tetap berdiri kokoh. Jadi saksi bisu dari sebuah era keemasan yang pernah ada. Menurutku, kalimat ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Prasasti batu tulis itu lebih dari sekedar batu. Dia adalah sebuah cermin. Cermin yang memantulkan kembali kebesaran kerajaan Pajajaran dan rajanya yang begitu legendaris, Prabu Siliwangi. Nah, setelah kita bongkar cerita yang sekeren ini, aku jadi kepikiran sesuatu. Kita tahu kan banyak banget warisan sejarah kita yang nasibnya kurang lebih sama, mulai terlupakan. Menurut kalian deh, cara paling jitu buat ngejaga cerita-cerita hebat kayak gini biar tetap hidup dan relevan buat generasi kita tuh gimana sih?
Coba tulis ide-ide brilian kalian di kolom komentar ya. Aku penasaran banget pengen baca pendapat kalian semua. Dan oh iya, jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya, biar kita bisa terus berpetualang di lorong waktu bareng-bareng. Sampai jumpa di penelusuran sejarah berikutnya.